Begini Ustadz, kita semua kan meyakini ayat dan hadis dari Quran. Karena ini dibuat pada zaman dahulu Ustadz, apakah nantinya dalam tahun-tahun mendatang ayat-ayat yang ada di dalam Quran dan hadis itu akan terus berlaku? Sambil contoh misalnya, mungkin dulu jumlah penduduk itu sedikit ya Ustadz. Seperti kita tahu bahwa di dalam budaya kita maupun di kebanyakan negara muslim itu jumlah penduduk atau suatu keluarga biasanya punya anak banyak sekali. Nah, dengan adanya analisa-analisa bahwa penduduk dunia ini kalau dibandingkan dengan ketersediaan pangan itu jomplang, dalam arti pertumbuhan manusia cepat sekali, sampai tahun 2050 mungkin sudah lebih dari 10 miliar, sedangkan pertumbuhan pertanian untuk memasok makanan itu mungkin berbanding terbalik, karena semakin banyak orang menghindari dunia pertanian karena terlalu beresiko. Pertanyaan saya, apakah nantinya akan ada semacam revisi atau apa ya, semacam kayak misalnya MUI memberi tahukan bahwa umat muslim kalau punya anak jangan banyak-banyaknya karena sudah ada tempat makanannya nggak ada. Ini pertanyaan saya, memang agak melenceng dari topik yang kita bahas. Terima kasih. Jadi kira-kira kalau bahasa DPR-nya itu amandemen gitu ya? Nggih. Jadi apa perlu di amandemen gitu? Allahu Akbar. Betul. Terima kasih. Ibu-ibu tertawa ini. Saya kira cukup 3. Silakan Ustadz Budi. Iya Pak, begini, pertanyaan luar biasa. Jadi inilah indahnya syariat Islam. Syariat Islam ini memang turunnya 15 abad lalu. Zamannya berbeda, keadaannya berbeda. Inilah indahnya syariat yang bisa menjawab zaman manapun. Karenanya ulama itu bisa menjawab zaman. Saya kasih contoh. Umpamanya hari ini ada pembahasan tentang sesuatu yang belum ada zaman Nabi, tapi bisa dijawab oleh ulama. Apa hukumnya? Bisa dijawab oleh ulama. Loh, dari mana? Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, Rasul juga zamannya belum pernah kejadian, belum pernah ada. Dari mana Anda tahu? Nah, karena ada ilmu perangkat, ilmu alat yang dipakai untuk menggali Quran dan hadis itu, begitu diperes itu keluar hukum untuk sesuatu yang baru yang belum terjadi bahkan sebelumnya. Itu dalam Islam. Dan itu Masya Allah Pak. Dan ternyata lebih dari sekedar itu, Islam ini bahkan di kitab suci kita itu, Quran itu memberi, itu adalah sumber inspirasi untuk segala macam solusi yang dicari oleh manusia hari ini sampai kapanpun. Saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh ini. Saya sering kasih contoh ini supaya kita tahu bahwa ini luar biasa. Makanya dekatkan anak-anak dengan kitab sucinya, dia akan jadi sumber inspirasi untuk solusi. Dan ini banyak contohnya. Saya kasih contoh satu. Di Jordania itu ada seorang dokter. Dia dokter spesialis penyakit dalam. Namanya Dr. Jamil Al-Qudsi Ad-Duwaik. Dr. Jamil Al-Qudsi Ad-Duwaik. Beliau itu sudah sangat lama, sudah sangat lama, sudah belasan, mungkin bahkan sudah macam 20 tahun mungkin, meneliti Quran. Hanya satu ilmu yang diteliti, yaitu ilmu nutrisi, karena beliau dokter spesialis penyakit dalam. Awalnya adalah kenapa beliau pengen meneliti Quran, karena ilmunya dia merasa, kok saya ini sudah dokter, sudah spesialis pula, kok banyak penyakit sederhana saya nggak bisa nyembuhkan ya. Padahal Nabi bersabda, nah gitu, orang beriman tuh kalau punya kitab suci apa? Padahal Nabi bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala dawaan. Tidak ada penyakit, pasti ada obatnya. Nabi nggak mungkin salah, itu orang beriman. Tapi kok ini penyakit sederhana nggak sembuh? Yang saya baca diantaranya waktu itu asma Pak. Asma megap-megap datang ke beliau, disuntik beres. Tapi beliau sedih. Begitu orang senang pulang, dia sedih. Kenapa? Pasien itu pasti nggak lama balik lagi. Kenapa? Nyesek lagi. Kok
kok penyakit sederhana ini nggak sembuh ya? Apalagi kalau ada penyakit dikatakan wah ini nggak ada obatnya. Gak mungkin. Nabi mengatakan ada obatnya. Yang nggak ada obatnya cuma dua. Nabi katakan, yang satu usia tua, yang tiga mati. Kalau tua itu mau diobati tetap tua, Pak. Gak bisa dihentikan itu tua itu, ya kan? Baik. Maka dengan kegelisahan itu beliau neliti, Pak. Awalnya beliau neliti buku-buku kedokteran abad pertengahan Islam dulu. Ar-Razi, Ibnu Nafis, Ibnu Sina, Az-Zahrawi, teliti itu kitab-kitab kedokteran. Tapi beliau mendapati masalah karena ada beberapa hal yang istilah-istilahnya hari ini nggak dikenali, istilah-istilah obat. Akhirnya beliau kembali, sudah kalau gitu saya kembali ke Quran saja. Beliau kembali ke Quran, kemudian beliau teliti sudah sangat lama. Begitu beliau teliti sudah sangat lama dan ditelitinya bukan sendirian, Pak, pakai tim dokter. Bahkan beliau buat klinik awalnya itu untuk menguji baik di lab ataupun diuji klinis pasien. Kemudian dicatat semuanya. Seingat saya tahun 2005 dipresentasikan di depan Rabithah Alam Islami. Dipresentasikan saat itu, saya sekarang perkembangannya saya ikuti terus perkembangannya. Itu dipresentasikan saat itu, kalau saya tidak salah hasil penelitian beliau sudah mencapai 30.000 halaman. Berbagai macam penyakit yang hasil kesembuhannya sangat amat dahsyat. Gitu, Pak. Itu gali Quran, bukan yang lain. Karena yang lain nggak ada sudah. Orang ditanya gini, dokter bilang nggak ada obatnya. Ini, wah ini sudah susah diobati. Itu yang ditangani oleh beliau. Gitu ya. Itu bukti sederhana. Itu di segala hal bidang itu ya. Jadi ini insya Allah tidak akan ada amandemen. Tidak akan pernah ada amandemen. Apakah suatu hari MUI akan mengumumkan anak-anak jumlahnya nggak usah banyak? Enggak, Pak. Ini zaman lagi bergerak menuju Islam. Ketika Islam memerintahkan jumlah anak banyak, maka pasti akan mulai banyak kesadaran untuk punya anak banyak. Karena semua sedang bergerak menuju Islam, semua hal sedang bergerak menuju Islam. Ya, bagaimana dengan jumlah pangan yang di dunia makin kecil? Gak usah khawatir, bumi ini ada yang punya. Ini kesalahan manusia dalam mengkonsumsi, menikmati bumi hari ini itu. Kemudian dihitung segala macam, air masalah, pangan masalah, ya karena tidak menggunakan panduan yang menciptakan bumi. Begitu, wallahu a'lam bishawab.